Kan ajaib bin aneh ini. Jokowi minta buktikan tuduhan korupsi. Kata Ray Rangkuti, dia yang harus buktikan kalau hartanya memang legal. Datangi KPK tanpa harus menunggu dipanggil Pak Jokowi. Buktikan ini harta saya, ini LHKPN saya, silakan cek di Solo, silakan cek di Medan, silakan cek di ini dan seterusnya. Kan harusnya begitu kalau memang berani. Lah, ijazah aslinya aja nggak pernah berani dimunculin kok. Kan wajar kita menganggap akhirnya dia memang ijazahnya palsu. Saudaraku, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menantang KPK untuk menindaklanjuti laporan Organized Crime and Corporation Reporting Project atau OCCRP yang menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk daftar pemimpin korup. Inilah tantangannya bagi KPK, kenapa saya jengkel sekali dengan penetapan tersangka Hasto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu. Karena bagi saya itu bukan lagi pekerjaan prestisius KPK, kata Ray dihubungi pada Rabu 1 Januari 2025. Menurutnya, KPK bisa menindaklanjuti laporan OCCRP tersebut sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Sekarang tolong KPK uji nyali untuk menjadikan laporan itu sebagai dasar untuk melakukan penelitian, terangnya. Menurut Ray, KPK tidak memiliki tantangan jika hanya mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Hasto. Kata Bang Said Didu, gampang kok kalau mau buktiin. Korupsi itu unsurnya 3, melanggar hukum, merugikan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kasus seperti ini banyak sekali yang Bapak Jokowi dan keluarga dan kroninya lakukan selama 10 tahun berkuasa. Ayo sudahlah, kita laporkan semua. Saya yakin besok lusa ini menambah nih laporan. Meskipun sudah ada, akan bertambah. Saya yakin 100%. Mulyono, sosok pemecah anak bangsa. Simak kata Fahri. Oke, kita dengerin ya. Fahri waktu akalnya masih sehat. Itu yang saya bilang ya, Pak Jokowi itu tidak pernah berpidato kepada rakyat Indonesia yang menyatukan rakyat. Belum pernah. Bung Karno dulu semua pidato-pidatonya menyatukan rakyat. Musuh kita ada di luar. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika, nah, gitu loh. Jadi teralihlah perhatian kita kepada musuh besar. Gitu. Kita menyatu, melawan musuh negara, melawan pengkhianat yang datang merongrong kita dari luar. Nah ini enggak, pidatonya dari awal ngadu domba rakyatnya sendiri. Pisahkan agama dengan politik, ya kan? Saya Pancasila, kamu bukan, ya kan, sampai begitu. Ini sekarang begitu, diajak berantem relawan-relawan. Ini relawan ini nggak ada aktenya, nggak ada. Ini kumpulan nggak jelas, ya kan? Tiba-tiba kumpulan-kumpulan kayak begini, karena bukan partai politik ya. Kalau partai politik itu ada mandat, ya kan? Ada kejelasan. Posisi mereka di mana? Siapa penanggung jawabnya? Namanya relawan kan orang rela, ya kan? Yang datang berkerumun. Dengan ketidakjelasan itu mau disuruh berantem. Nanti kalau berantem siapa yang tanggung jawab? Namanya relawan, ya kan? Kita nggak bisa lacak ini orang siapa. Dan itu bisa menciptakan anarki. Dan sekali lagi, berhentilah memecah belah rakyat. Pak Jokowi itu harus mulai pidato sebagai negarawan. Yang membuat kita semua terpukau. Nah ini yang saya bilang. Kegagalan narasi pemerintahan ini dari awal, itulah yang merusak bangsa Indonesia. Maka sekali lagi, presiden baru adalah presiden yang punya narasi yang menyatukan, narasi yang membangkitkan semangat kita, narasi yang membuat kita itu bangun dari keterpurukan, dari perasaan tidak mampu menjadi mampu, dari perasaan menggenggam dunia ini dan melakukan perubahan besar. Itu baru pemimpin. Seperti Malu nggak ya Pariamnya nonton ini? Dia sekarang kan malah bela mati-matian. Aduh, ayah wae. Nih, coba lihat nih, yang sekarang nih. Saya sendiri akan mengatakan bahwa saya juga banyak belajar dari Pak Jokowi. Oh ya? Itu yang saya bilang ya. Pak Prabowo pernah bilang gini sama saya. Ya. Kita lagi ngobrol terbatas nih. 2-3 orang dia bilang, Fahri, kalau soal geopolitik, soal internasional, soal militer, saya ngerti. Tapi kalau bicara micromanagement politik ini, kita mesti belajar dari Pak Jokowi.
dia ngelola politik ini sangat detail. Dan betul, Pak Jokowi itu karena jarang ngomong mungkin lebih banyak mikir dan membuat keputusan. Yang kita mungkin menganggapnya itu adalah refleksi dari ketidakmampuan atau kebodohan gitu. Ternyata dia bikin keputusan. Saya sendiri akan mengatakan bahwa saya juga banyak belajar. Ternyata dia bikin keputusan, ya keputusannya yang menyusahkan rakyat. Sampai sekarang harus mati-matian dibela oleh Fahri Hamzah. Aduh. Sebaiknya Mulyono segera dicekal agar tidak lari ke negara Cina, ke kakak angkatnya Xi Jinping, ketua Partai Komunis Cina. Oke, kita dengarkan. Bahwa selama ini kekaguman buta mereka pada Mulyono telah memupuk Mulyono tambah berani tanpa malu lagi untuk tetap ingin mengatur negara kita. Padahal manusia toksik Mulyono seharusnya segera diseret ke pengadilan agar segera dapat dikirim ke penjara atau lembaga pemasyarakatan. Nah, reaksi Mulyono sendiri mengenai kesimpulan OCCRB sungguh aneh. Sambil cengar-cengir dia menyatakan bahwa semua itu framing jahat menurut dia, ya, yang disematkan padanya. Kata Mulyono, semua itu fitnah. Saudaraku, Mulyono seperti mudah diduga melakukan self denial. Pokoknya itu tidak benar. Mana saya pernah korupsi? Kapan? Di mana? Mana buktinya? Saya pernah korupsi. Itu kata Mulyono. Saya tidak pernah korupsi. Tentu bukan Mulyono atau Mukidi kalau sampai mau mengakui kesalahannya. Jadi saya yakin kali ini Mulyono sudah tidak bisa menghindar lagi dari terkaman hukum. Satu-satunya jalan adalah lari ke Republik Rakyat China, minta perlindungan ke kakak asuhnya Xi Jinping, Presiden China dan sekaligus Sekjen Partai Komunis China. Nah, saya usul sebaiknya Mulyono harus segera dicekal pergi ke luar negeri. Nah, mari saudaraku kita ikuti terus jurus-jurus politik Mulyono untuk menyelamatkan diri dan keluarganya, terutama si Fufu Fafa, Kaisang dan menantunya Bobby. Saya yakin sebagian besar anak bangsa makin mantap. Mereka ingin sekali menggiring Mulyono sekeluarga ke penjara. Sebaiknya di penjara di Jakarta, bukan di Solo. Saya kira ini sekelumit komentar saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren nih Profesor Dr. Amin Rais. Walaupun sudah sepuh tapi kecerdasannya tidak bisa ditutupi, ya, tetap selalu bersinar. Kerja dalam senyap, Mulyono sukses jadi finalis pemimpin terkorup. Wah, ini judulnya keren sekali nih dari RMOE. Kerja, hasilnya hutang. Kerja dalam senyap, sukses jadi pemimpin terkorup di dunia. Oh. Ayo KPK. Jalan. Yuk, bisa yuk. Di era Jokowi, Indonesia makin korup. Lebih korup dari Ethiopia dan Timor Leste. Abangku Abdurrahman Syekh Bakar sudah menjelaskannya. Kita sudah jelaskan di video sebelumnya. Lebih parah dibanding Timor Leste dan Ethiopia. Memalukan. Projo sudah bilang, silahkan proses hukum. Yuk KPK dengerin tuh. Projo udah bilang nih, silahkan proses hukum. Ya. Kemunduran KPK sendiri menjadi persoalan besar hari ini. Indeks korupsi memburuk, kerusakan institusi, penegak hukum, nepotisme, kroni bisnis dan kekuasaan, dan kasus korupsi jadi alat tawar politik. Inilah buah karya Mulyono. Dan tentu kita akan tunggu KPK. Tunjukkan nyalimu, Anda berada dalam pemerintahan Prabowo Subianto, bukan Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.